Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Mimin lanjutkan cerita Ye-chan ya, yang semakin hari emang semakin menarik untuk kita simak semua. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan juga aktifkan loncengnya, serta yang belum subscribe ke channel baru Mimin, channelnya ada di kolom komunitas. Buka saja di komunitas, ada linknya di sana. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 5856 sampai bab 5860. Saat Chang Sengbo sedang menuju ke Gunung Phoenix, Ye-chen telah menerima pesan teks dari Zhang Ermao. Dalam pesannya, Zhang Ermao hanya menulis satu kalimat, toko baru akan dibuka bulan depan. Ketika Ye-chen melihatnya, dia langsung menjawab dengan kata yang baik. Inilah kode rahasia yang dia setujui dengan Zhang Ermao. Pembukaan toko baru berarti ada makam baru yang akan dirampok. Dalam bahasa gaul, lingkaran perampokan makam. Menurut kesepakatan dua orang, setelah Thunderbolt dijual, mereka akan mengirimkan kode ini ke Ye-chen. Alasan mengapa kode rahasia semacam itu ditetapkan juga demi kehati-hatian. Jika seseorang yang memiliki hati benar-benar melihatnya, mereka akan mengira itu adalah operasi baru yang direncanakan antara dua perampok makam, dan tidak akan mengaitkannya dengan hal lain. Ketika Ye-chen menerima berita itu, dia tahu bahwa Thunderbolt Order telah terjual. Jadi dia segera menelepon Chen Zekai. 10 menit kemudian, Chen Zekai mengirim beberapa video ke Ye-chen. Beberapa video ini adalah video pengawasan dari aula kedatangan bandara dan sekitar kios Zhang Ermao di Antique Street. Dalam video pengawasan ini, Ye-chen melihat Chang Sengbo untuk pertama kalinya. Bayangan seorang lelaki tua jangkung, kurus dan tangguh berusia 60-an terlihat sangat enak dipandang. Jika orang seperti itu ditempatkan di tengah keramaian, sangat sulit bagi orang untuk mengasosiasikannya dengan kata berbahaya. Ye-chen ingat penampilan Paman Chang Seng, dan berpikir dalam hati, kalau dipikir-pikir, pria ini pasti salah satu dari 4 Earl Dynasty King. Dia membeli Thunderbolt saya, dan saya khawatir dia akan menemukan tempat untuk mencobanya. Segera keluar. Sudahkah Anda mencobanya? Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari Gunung Phoenix di barat daya Jinling. Di langit, petir menyambar tepat di lembah Gunung Phoenix. Ledakan besar guntur mengejutkan seluruh penduduk kota Jinling. Gema menggema di atas Jinling beberapa kali sebelum berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, di langit di daerah pegunungan barat daya Jinling, awan gelap menyelimuti langit, seolah-olah akan datang hujan lebat. Departemen Meteorologi bahkan segera mengeluarkan peringatan badai petir dan peringatan hujan badai, yang konon disebabkan oleh cuaca konvektif yang kuat, dan kemungkinan terjadinya badai es tidak dapat dikesampingkan. Semua orang berpikir bahwa badai akan datang, tetapi hanya Ye-chen yang tahu bahwa ledakan guntur tadi sebenarnya adalah efek dari urutan badai. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia bergumam, tampaknya Earl of the Poking Society telah mencoba Thunderbolt. Saat ini, Gunung Phoenix di pinggiran barat daya. Melihat lubang selebar 5 meter dan sedalam 3 meter di depannya dengan kaki lemah, Chang Sengbo terkejut dan senang. Hanya setengah menit yang lalu, di lembah, dia memilih sebuah batu besar sebagai target percobaan, mengaktifkan energi roh, dan mengaktifkan formasi di Thunderbolt, bermaksud untuk mencoba senjata ajaib apa yang terbuat dari potongan kayu sambaran petir ini, bisa melakukan kekuatan. Tapi yang tidak dia duga adalah begitu formasi ini beroperasi, itu akan menjadi seperti tornado yang berputar dengan liar. Dia telah menuangkan banyak energi spiritual, tetapi dia tidak dapat menyelesaikan operasi dan melemparkannya. Dalam keputusasaan,
Chang Sengbo terus meningkatkan aliran aura hingga sepertiga dari aura di tubuhnya diinfuskan, dan kemudian operasi formasi dianggap selesai. Tepat ketika dia dengan senang hati menunggu efek formasi, awan hitam tiba-tiba berkumpul di langit dengan kecepatan yang sangat cepat, menutupi beberapa bukit di dekat Gunung Phoenix, dan segera setelah itu, awan yang terlihat setidaknya setebal ember petir menyambar tepat di depan matanya. Guntur yang jatuh ke tanah mengejutkan gendang telinganya dengan rasa sakit yang luar biasa, dan batu besar itu telah berubah menjadi debu. Petir yang dipanggil oleh Thunderbolt tidak hanya menghancurkan batu itu, tetapi juga membuat lubang besar di tanah di bawah batu itu. Kekuatan besar dan hampir menakutkan ini membuat Chang Sengbo begitu bersemangat hingga dia hampir berteriak ke langit. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Lightning Strike Wood ternyata adalah artefak yang bisa memanggil guntur surgawi. Apalagi kekuatan guntur ini sebanding dengan peluru artileri berat. Sebagai perbandingan, pedang kayu yang diberikan kepadanya oleh penguasa Inggris jauh lebih lemah. Chang Sengbo yang sangat bersemangat berdiri di tepi lubang yang dalam, memandangi Jingleiling yang utuh, dan bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan kayu sambaran petir ini benar-benar menakutkan. Dengan itu, bahkan jika Anda menghadapi lawan yang lebih kuat dari saya di masa depan, bukan tidak mungkin untuk bertarung. Sepertinya saya sangat beruntung bisa datang ke Jinling kali ini. Memikirkan hal ini, Paman Changsheng menghela nafas lagi. Hanya saja benda ini menghabiskan banyak energi spiritual, hanya sekali saja mengeluarkan sepertiga dari energi spiritual saya. Sepertinya saya tidak dapat menggunakannya dengan mudah di masa depan. Itu energi spiritual hilang barusan. Saya hanya bisa menunggu tugas selesai, dan meminta Lord of England untuk memberi saya beberapa pil untuk ditambahkan. Setelah itu, dia meletakkan Jingleiling dengan hati-hati di dekat tubuhnya dengan sedikit keengganan, dan dia tidak bisa menahan desahan. Perasaan memanggil Tianlei tadi benar-benar mengasyikkan. Sepertinya saya telah bergabung dengan langit dan bumi. Sangat senang, hanya saja semuanya terjadi, itu terlalu cepat, dan kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga saya tidak punya cukup waktu untuk mengalaminya secara perlahan. Alangkah baiknya jika saya bisa melakukannya lagi. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merogoh pakaiannya lagi, memegang Thunderbolt di telapak tangannya lagi. Tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia melepaskan tangannya lagi, mengeluarkannya dari pakaiannya, dan bergumam, "Tidak, benda ini menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Jika itu terjadi lagi, kekuatannya akan turun terlalu banyak dalam waktu singkat, periode waktu. Saya khawatir tidak mudah untuk menyelesaikan tugas, jadi bersabarlah." Chang Sengbo tidak tahu bahwa alasan mengapa sejumlah besar energi spiritual diperlukan untuk melemparkan Thunderbolt adalah karena niat Ye Chen. Jadi, dia mengeluarkan kunci pas batu giok lagi, dan berpikir dalam hati, apa efek kunci pas ini? Sepertinya formasi yang dipicu secara pasif. Mungkinkah itu jimat? Jika demikian, hal ini Anda tidak dapat mencobanya dengan gegabah. Sebaliknya, jika kehilangan efeknya, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Begitu dia memikirkan hal ini, dia juga mendekatkan jarinya ke tubuhnya, dan berkata dengan penuh semangat, "Jinling, ibu kota kuno 6 dinasti, memang tidak sia-sia. Saya baru saja mendapatkan 2 artefak magis pada hari pertama. Jika saya menunggu beberapa hari lagi, mungkin akan ada yang lain, hadiah." Segera, Chang Sengbo memutuskan bahwa dia tidak akan melakukan apapun pada keluargaan untuk saat ini, dan akan pergi ke jalan antik untuk menemukan Zhang Ermao besok, untuk melihat apakah dia dapat menyentuh keluarga lamanya, dan mencoba untuk mendapatkan beberapa senjata ajaib. Pada saat yang sama, Ye Chen masih melihat awan gelap di atas Gunung Phoenix di barat, ragu-ragu di dalam hatinya. Yang dia perjuangkan adalah apakah dia harus naik helikopter langsung dari istana Buckingham dan bergegas ke Gunung Phoenix untuk menemuinya sebentar. Jika dia bergegas sekarang,
dia mungkin masih bisa menemukan Earl Pokinghui di Phoenix Mountain. Bagaimanapun, saya sekarang tahu seperti apa dia. Jika saya dapat menemukannya di pegunungan, saya akan melawannya secara langsung, dan yang terbaik adalah membunuhnya secara langsung. Namun, Ye Chen dengan cepat menolak ide ini. Jika dia bergegas sekarang, masih belum diketahui apakah dia akan dapat menemukan pihak lain. Bahkan jika dia ditemukan, mungkin tidak nyaman baginya untuk memulai perang dengannya. Lagi pula, saat ini siang bolong, dan jika keduanya benar-benar bertarung dan tidak bisa memberitahu pemenangnya untuk sementara waktu, kemungkinan besar akan menarik perhatian dunia luar. Jika Anda mengekspos penguasaan aura Anda, jika masalah penguasaan energi spiritualnya terungkap, itu dapat menyebabkan guncangan di seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Ye Chen ragu sejenak dan menyerah pada gagasan untuk segera pergi ke Gunung Phoenix. Adapun cara menghadapi orang ini masih butuh rencana jangka panjang. Namun, karena lawan telah mendapatkan Thunderbolt, peluang Ye Chen untuk membunuh lawan di masa depan sedikit lebih tinggi. Bersambung.